Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tukbarud dunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maw'ud. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati DKM Masjid Raya Al-Jabar Kota Bandung, yang saya hormati semua satu ofisial pimpinan Kang Dadan dengan Dekorah, yang saya hormati Muslimat Al-Ittihadiyah Jawa Barat beserta seluruh panitia, yang saya hormati Harmoni TV, Kaki 5 Wong Solo, Ayam Penyet Surabaya Wong Solo, Kino Lautan Cat Kaki 3, yang saya hormati Pokola. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita hadir di masjid yang sangat indah ini, yang sekarang lagi sangat-sangat viral, yaitu Masjid Al-Jabar. Hadirin, judul kita buka surat Al-An'am ayat 44. Silakan yang udah ketemu baca, yuk mangga, yuk silakan Anda buka surat Al-An'am ayat 44. Mangga. Siapa ada yang baca? Oke. Oke, yang mau baca siapa? Mangga. Ibu bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nasu ma tukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Alamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kalau seandainya ada orang yang sudah melupakan ingatan kepada Allah, merupakan zikir kepada Allah, dia lupa kepada Allah, maka aku buka pintu kesenangan semuanya, pintu kesenangan di alam dunia aku bukakan buat mereka. Ketika mereka menikmati kesenangan, kebahagiaan di alam dunia dengan senang yang luar biasa, aku kirimkan ajab dengan tiba-tiba, lalu mereka berputus asa. Hadirin, sangat jelas dalam ayat ini, istidraj ini dalam kehidupan nyata banyak. Punten, jangan-jangan keluarga kita atau kita pernah mengalami istidraj. Bagaimana sih yang istidraj? Orang tadi kata Allah dalam ayat ini, dia lupa kepada Allah. Dia lupa saya sebagai hamba Allah. Dia lupa hidup di buminya Allah. Rezeki diberikan oleh Allah, kesehatan diberikan oleh Allah. Semua yang terdapat dalam genggaman dirinya hakikatnya milik Allah. Dia melupakan semua. Dia merasa semua yang dalam genggaman dia adalah milik dirinya, sampai dia lupa kepada Allah. Ketika ini terjadi, Allah berkata di dalam ayat ini,
Lalu aku bukakan pintu kesenangan buat mereka, pintu kebahagiaan di alam dunia. Semua yang menyebabkan manusia senang dan bahagia di alam dunia, aku buka, diberikan kepada mereka. Lalu mereka menikmatinya, kekayaan, harta, ketenaran, wibawa, kekuasaan, pangkat, jabatan. Ketika semuanya mereka lagi menikmatinya, seolah-olah hidup tidak ada tantangan, seolah-olah hidup hanya dirinya sendiri, orang lain dia yang ngatur. Allah kirimkan azab dengan tiba-tiba. Setelah itu baru mereka berputus asa karena mereka kaget, kok ini yang terjadi. Punten, jangan-jangan kita seperti ini, baru sedikit kayak sombong, baru sedikit naik pangkat jabatan, merasa gue paling hebat, baru ada bikin apa aja, merasa ini semuanya adalah milik saya, melupakan Allah. Dia sombong dengan apa yang dalam genggaman dirinya. Kata Allah, mereka lupa dengan Allah. Karena mereka dengan lupa dengan Allah, akhirnya kalau bahasa Ciamis namanya diambuli. Semua yang mereka harapkan, yang mereka inginkan di alam dunia dikasih oleh Allah semuanya. Ketika orang tadi menikmati pangkat, jabatan, kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan semuanya langsung dikirim oleh Allah. Nih, azabku sangat pedih. Setelah ini terjadi, baru mereka berputus asa. Oleh karena itu kita dalam menjalani hidup dan kehidupan, jangan sampai kita hanya mengharapkan daripada dunia. Karena hidup manusia tanpa kecuali semua manusia mengalami 5 alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Sekarang kita di alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan memilah dan memilih. Mau jadi calon penghuni surga kah Anda? Atau mau jadi calon penghuni neraka kah Anda? Kemana pilihan Anda? Kita bisa memilah dan memilih. Sebagai seorang muslim, dengan mengkaji Al-Quran dan sunnah Rasul. Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatun Nabi. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, dijamin hidup kalian pasti selamat dunia sampai akhirat. Mana yang 2 perkara? Al-Quran dan sunnah Rasul. Oleh karena itu kita selalu mengadakan majlis taklim di musola, di masjid, di RW, di kelurahan sampai tingkat istana. Yang dikaji apa? Quran dan sunnah Rasul. Ini yang kita kaji. Dari situ yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Jangan sampai kita selalu yang dikejar dunia, dunia, dunia. Bagaimana kalau manusia hanya mengejar dunia doang? Silahkan Anda buka surat Hud ayat 15 dan 16. Surat Hud ayat 15 dan 16. Siapa yang mau baca? Otek belah diu belah diu. Oh, siap. Nah, mirip. Apa pakai tenano? Bapak-bapak ada yang baca? Sok, surat Hud 15 dan 16. Bangga. Bangga nih. Mau baca? Siap. Bangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة
ilanar, woi. ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa di antara kalian yang dalam mengarungi hidup dan kehidupan yang mereka cari hanya dunia dan juga perhiasan alam dunia, aku berikan kepada mereka segala yang mereka minta dengan sempurna, sedikit pun tidak akan dirugikan. Anda lihat di dalam ayat ini Allah nantangin orang yang selalu kejar-kejar dunia. Kata Allah, barang siapa di antara kalian yang hidup di alam dunia, apapun yang kalian kerjakan, yang dikejar hanya dunia, yang dikejar hanya perhiasan dunia. Mana dunia? Pengen kaya, pengen hebat, Masya Allah, semua perhiasan dunia, pangkat, jabatan, ketenaran, semuanya. Kata Allah, kalau kalian dalam mengarungi hidup yang diminta dariku hanya dunia dan segala perhiasan-perhiasan dunia, aku berikan segala yang kalian minta dengan sempurna. Diberikan, pengen pangkat nih, pengen jabatan nih, pengen kekayaan nih, pengen tanah nih, saya berikan sempurna. Kata Allah, sedikit pun tidak akan aku rugikan. Ini dunia. Punten, misalnya rajin baca naon teh, baca Ar-Rahman, biar orang pada sayang anak saya. Tidak ada niat karena Allah, tidak ada niat mengharapkan ridhonya Allah. Saya baca Waqiah biar kaya, tidak pengen dapat ridho Allah, yang kepikiran kaya, biar pak sama Allah. Kata Allah, segala yang kalian minta aku berikan sempurna nih yang kalian mau. Ini kekayaan, ini pangkat, jabatan, ini ketenaran, ini kehebatan, ini kekuatan. Sedikit pun kalian tidak akan aku rugikan. Tapi bagaimana di alam akhirat? Anda lihat dalam ayat yang 16. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitu ma sana'u fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka orang yang hidupnya hanya mengejar dunia saja, di alam akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka jahanam. Apa yang mereka kerjakan di alam dunia semuanya sirna, karena sudah minta kontan balasan di alam dunia. Di akhirat sia-sia. Ini kita sudah tahu jelas bagi kita. Ketika kita melakukan ibadah, tujuannya hanya satu, libtighai mardatillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Bukan pengen ABS, asal Bapak senang, asal orang-orang suka dengan saya, biar milih saya. Ini dunia yang Anda cari. Kata Allah, kalau itu yang kalian harapkan, kalau itu yang kalian inginkan, aku berikan semuanya nih dunia sempurna, semua diberikan, sedikit pun tidak akan dirugikan. Tapi di akhirat Allah yang menyatakan, ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun kecuali panasnya api neraka. Jadi bagaimana amalan mereka di dunia? Kata Allah, amalan mereka di alam dunia semuanya sia-sia, karena minta balasannya kontan. Padahal Islam adalah agama yang seimbang antara dunia dengan akhirat. Kenapa? Karena habis dari alam dunia ada alam akhirat. Rasul menyatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemaian akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Artinya apa? Kualitas kehidupan di alam akhirat
tergantung kualitas kehidupan di alam dunia. Ada sebab, ada akibat. Bagaimana caranya? Biar kita tidak hanya mikirin dunia. Rasul menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abidis sabil. Jadikanlah hidup di alam dunia seolah-olah kalian ini orang yang lewat atau orang yang merantau. Saya tanya Anda, kalau kita lewat ke suatu tempat lama apa sebentar? Sebentar. Kalau kita merantau, mudik apa enggak? Saya tanya, kalau Anda tidak punya duit, nggak punya bekal, nggak punya apa-apa, berani mudiknya? Makanya harus punya bekal. Bagaimana caranya? Seimbangkanlah kehidupan kita antara dunia dengan akhirat. Silakan Anda lihat Al-Qasas 77. Sok. Laki-laki. Sok. Ada laki-laki yang berani? Al-Qasas 77 Mang. Ada? Boleh baca, boleh? Tadi Jawab. Terus sebentar tolong. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtagi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan kalian melupakan urusan dunia. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Jangan merusak bumi. Aku tidak suka dengan orang rusak. Dalam Al-Qasas 77 ada 4 poin. Yang pertama, tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. 2, jangan kalian melupakan urusan dunia. Jadi antara dunia dengan akhirat ini menyatu. Ada sebab, ada akibat. Makanya Allah mengajarkan, tuntut oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Maksudnya apa? Mengerjakan pekerjaan dunia, jangan lupa akibatnya akan saya peroleh nanti di alam akhirat. Anda lihat, Allah, Rasul yang mengajarkan, apapun pekerjaan yang kita lakukan, selalu mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, niatkan litigo imardotillah. Dunia dapat, akhirat dapat. Beda kalau Bapak Ibu mengerjakan suatu pekerjaan, tidak dimulai dengan basmalah, tidak diakhiri dengan hamdalah, tidak niat liftighai mardatillah, capek ini, waktu habis, dunia doang yang dapat, akhirat nggak dapat apa-apa, rugi bandar. Makanya kita harus selalu ingat, sekarang saya di alam dunia melakukan ini, Allah ridho. Oh, udah 2 poin, dunia akhirat. Yang ketiga, berbuat baiklah kalian kepada manusia yang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Hadirin, sehari semalam berapa jam? Sholat wajib berapa kali? Sekali sholat sabar menit. 5 kali 5 sabaraha
25 menit. Sisanya Masya Allah 23 jam 35 menit. Banyakkan dunia, banyakkan akhirat. Sadar. Semoga seterusnya seperti ini. Amin. Saya tanya, apakah dengan ibadah kita yang hanya sepersekian dari waktu yang Allah berikan kepada kita, sampai nggak kita telanjang gara-gara nggak punya baju? Sampai nggak kita kehausan gara-gara nggak punya air? Sampai nggak kita kelaparan gara-gara nggak punya makanan? Di sini Allah perintahkan, berbuat baiklah kalian dengan manusia yang lain sebagaimana aku berbuat baik kalian. Maksud ayat ini apa? Kita sebagai hamba Allah ibadah kepada Allah sedikit, hanya sekian persen dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Aneh tapi nyata, rezeki dari Allah buat kita, nikmat karunia dari Allah buat kita, pernah terputus atau tidak? Anda silahkan lihat Ibrahim ayat 34. Sok. Surat Ibrahim ayat 34. Ya, ada. Ibrahim 34, mana? Ada. Siapa yang baca? Mana lagi kami ya? Saya duduk mengaku. Sok cek. Ibrahim 34 ke? Surat Ibrahim 34 lain etak lain. Yang aja. Surat Ibrahim 34 sok muka penak mana? Wa atakum min kulli ma asakaltumu wa in ta'udu ni'matallahi la ta'udu. Terus wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmatku sampai apapun, nikmatku nggak bakal terhitung saking banyaknya. Tapi manusia kufur nikmat. Hadirin, kata Allah, kalau kalian menghitung nikmat Allah sampai kapanpun gak bakal kehitung saking banyaknya nikmat Allah. Hadir di masjid yang indah ini, nikmat apa enggak? Kalau nikmat rawat dong daripada buang sampah sembarangan, sebel. Bu, kalau ibu punya sampah, di bawah banyak beberapa tempat sampah. Jangan pada jorok. Kolam di masjid ada air mancurnya. Buat keindahan apa buat berenang? Ada yang nyuruh anaknya berenang. Mana orangnya? Cucu gue aja tahu kalau ada sampah, comot tuh, taruh tempat sampah. Masa emak-emak nggak pada tahu tempat sampah. Aneh tapi nyata. Semoga semakin sadar. Bukankah dikatakan an-nadhafatu minal? Apa artinya? Bukankah Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin? Apa artinya? Allah menyukai orang taubat, Allah menyukai orang bersih. Ada lihat syarat sah sholat aja, bersih badan, pakaian dan tempat tadi najis. Masa masjid
bagus, baru, lega, Anda ada rekreasi juga gratis, buang sampah sembarangan, mikir, out, dasar. Insya Allah, Kang Acong gak bikin tim khusus, bajunya abu-abu. Barari saya ngajaga jamaah bisa mari cenut Anda lihat, berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Kita sebagai hamba Allah, ibadah kepada Allah sangat sedikit, tapi nikmat karunia Allah tidak bisa terhitung saking banyak. Masih hidup, mata masih melihat, hidung masih bisa mencium, telinga masih mendengar, mulut masih bisa bicara, tangan bisa digerakkan, kaki bisa melangkah. Betul apa betul? Punya suami, punya istri, punya anak, tabarakallah, badan sehat. Apa yang kurang? Namun Allah menyatakan, innal insana ladzalumun kafar. Manusia kebanyakan, gak semuanya. Saya jamin yang hari di masjid ini tidak. Manusia kebanyakan zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Apa sih zalim? Zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sepatu buat kaki apa kepala? Kalau ada sepatu dipakai ke kepala, zalim. Peci buat kepala apa kaki? Kalau ada peci dipakai sepatu, itu BODO. Nah, zalim. Kata Allah, manusia nikmat segitu banyak aku berikan, tapi dia zalim kepada pembelinya. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita hidup di alam dunia sebelum masuk kita ke alam akhirat? Silahkan Anda buka Al-Hasr ayat 18. Sok. Surat 59 Al-Hasr ayat 18. Sok. Siapa? Ya. Sok. Apa nak kita baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد قال إن الله خبير بما تعملون Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ghad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hei orang yang beriman, semoga kita termasuk golongan ini. Bertakwa kalian kepada Allah, dan setiap individu, ada lihat ayat ini, tidak Allah katakan setiap RT, setiap RW, setiap kelompok. Setiap individu hendaklah mempersiapkan diri. Apa yang akan kalian bawa besok ke alam akhirat? Bertakwa kepada Allah, Allah Maha cepat perhitungannya. Nah, dalam ayat ini Allah menyadarkan kita yang hidup di alam dunia bahwa kita yang namanya merantau pasti akan mudik. Yang namanya mudik wajib bawa bekal. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap individu kalian hendaknya memikirkan apa yang akan kalian bawa besok ketika mati. Sekarang kita nabung, sholat, puasa, baca Quran, beramal soleh. Kenapa? Manusia diturunkan di alam dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya dua. Yang pertama, buat ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Artinya, kalau ada manusia hidup di alam dunia dia tidak ibadah kepada Allah, orang tadi belum sesuai rencana awal penciptaan mereka. Titik. Dua, manusia tujuannya hidup di alam dunia buat bermuamalah. Bagaimana bergaul dengan sesama manusia,
bergaul dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan pohonan, dengan alam sekitar. Anda bisa lihat di dalam Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Buat bermuamalah. Artinya apa? Kalau ada orang masih ribut marahan dengan orang lain, artinya orang tadi belum sesuai rencana awal penciptaan manusia di alam dunia. Makanya kita ini harus persiapkan bagaimana ibadah kita kepada Allah, bagaimana muamalah kita sesuai dengan yang Allah perintahkan dalam Quran, yang Rasul perintahkan dalam hadisnya. Punten, kita kebanyakan di alam dunia ini jarang yang mikirin orang lain. Contoh, kalau berdoa, saya tanya, Anda kalau berdoa hanya untuk keluarga atau untuk seluruh negara termasuk pimpinan? Kebanyakan punten minta hanya buat anak, buat suami, buat istri, buat keluarga. Salah. Karena kita hidup di negara yang besar, kita pun wajib mendoakan semua pimpinan kita dari ujung atas sampai ujung bawah, biar mereka menjadi amanah. Tuh. Bagaimana kita akan hidup tenang dan tentram kalau kita tinggal di tempat di mana negara pimpinannya tidak baik? Nah, sekarang jangan lupa Anda kalau berdoa buat diri kita, keluarga kita, semua pemimpin kita. Kenapa tegaknya sebuah negara? Karena 4 faktor. Pemimpin yang adil dan bijaksana, ilmunya para alim ulama, dermanya orang yang kaya, dan doanya dari orang-orang biasa. Makanya kalau ini 4-4-nya ada, insya Allah aman negara kita. Tapi kata Allah, begitu banyak manusia yang lupa kepada Allah. Anda silakan lihat Al-Hasr ayat 19. Bagaimana orang yang melupakan Allah. Maka sok. Ya, Al-Hasr. Al-Hasr 19. Terusan yang tadi, sebelah sini. Oke. Maka. Oke, siap. Sok. Maju ke depan. Waktu yang maju ngalung dan awareness atau teh. Terus begini sok. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diantara dua, lasernya nggak nyampe atau batunya habis. Dadang barukan. Anfusahum wala takunu kalladzina nasullaha falsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian melupakan Allah, yang menjadikan kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Siapa yang melakukannya, dia orang yang rugi. Anda lihat kalimat yang Allah berikan. Jangan kalian melupakan Allah, yang menjadikan kalian lupa dengan dirinya. Kalau ada manusia lupa kepada Allah, maka sengaja oleh Allah, orang tadi pasti lupa diri. Contoh, dia punya kekayaan, tidak bersyukur kepada Allah, tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah, dia lupa kepada Allah. Orang punya pangkat dan jabatan, dia merasa saya layak jadi seorang pangkat, saya pandai, saya depan belakang, saya hebat, saya cerdas, saya dekat dengan rakyat dan seterusnya. Misalnya, berarti dia lupa kepada Allah. Allah yang mengancam. Siapa di antara kalian yang lupa kepada Allah, aku jadikan kalian lupa dengan diri sendiri. Contoh,
bagaimana ancaman Allah. Kalau ada orang lupa dengan Allah, bahwa pangkat jabatan adalah milik Allah, kekayaan adalah milik Allah, punya istri milik Allah, punya anak semua adalah amanat dari Allah. Misalnya, tidak sedikit laki-laki yang punya istri cantik jelita, masya Allah anaknya udah remaja, dia pacaran lagi, bininya nanya marah, anaknya negor galakan dia, ada atau banyak? Mana diantaranya? Ada yang ngaco. Contoh, dia jadi seorang pejabat lupa bahwa jabatan ini adalah titipan dari Allah, amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah perintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. An-Nisa 58. Aku perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kalian jadi seorang hakim, jadilah kalian hakim yang adil, kata Allah. An-Nisa 58. Harus amanat. Dia seharusnya amanat tapi berkhianat, hak rakyat tidak dikasih. Misalnya BRT, aturan buat orang miskin nggak dapat, orang kaya dapat. Ini kenyataan, artinya mereka tidak amanat. Ini yang oleh Allah, dia lupa di hadapan Allah, dia lupa diri. Harusnya dia ini menjaga kehormatan dirinya, harusnya dia ini menyampaikan hak kepada yang berhak menerimanya. Masya Allah, orang yang lupa kepada Allah, emang gua pikirin yang dia ucapkan karena nafsu, yang dia lakukan semua karena nafsu, memberi karena nafsu, terima karena nafsu, diam karena nafsu. Masya Allah, dia orang tadi kata Allah, dia lupa dengan dirinya. Kalau orang yang ingat sama Allah, udah punya anak bini, apalagi udah anak remaja, malu dong punya pacar. Dia lupa dengan dirinya, siapa saya, karena dia melupakan Allah. Orang yang korupsi merasa tidak mau. Kenapa? Lupa dengan dirinya. Dia punya pangkat jabatan dari Allah, kesehatan juga dari Allah, semua dari Allah. Dia lupa, kata Allah diancam. Maka orang-orang tadi istidlal, lupa dengan dirinya. Rasul mengatakan, hubbuka li sayyidin yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan kau buta, kau tuli. Orang ngomong apa emang gue pikirin, yang penting gue puas. Orang komentar apapun emang gue pikirin, yang penting gue kenyang. Kalau mereka lupa terus kepada Allah, ibarat Anda haus, minum air laut, bukan hilang rasa haus, tapi bikin aus. Inilah yang istidlal. Mereka lupa daratan. Masya Allah, berenang terus. Kalau orang yang beriman, kalau dia lagi di laut, lagi di air, pengen kering, lalu ke pinggir, naik ke daratan, bisa kering. Salah, bertaubat, diampuni. Kalau orang yang istidlal, itulah yang dikatakan udah basah nyebur sekalian, kapan keringnya? Sampai datang kematian, baru mereka berputus asa, kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua jauh dari sifat seperti ini. Karena ini orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kalau kita menyaksikan sesuatu hanya karena Allah, tapi orang yang istidlal tidak akan karena Allah, yang penting saya dapat ini. Anda buka Al-Maidah ayat 8. Sok. Surat Al-Maidah ayat 8. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qaum. Ya orang yang beriman, jadilah kalian saksi di hadapan Allah dengan menyaksikan yang benar. Jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. Idilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena keadilan mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Innallaha bima ta'malun. Allah sangat cepat perhitungan. Dalam Al-Maidah ayat 8 sangat jelas bahwa Allah perintahkan kita sebagai hamba Allah. Kalau kita suatu saat menjadi saksi, benar-benar apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu yang dikatakan. Jadilah saksi yang adil karena Allah, kata Allah. Kalau kalian benci kepada suatu kaum, jangan sampai kebencian kalian menyebabkan kalian berlaku tidak adil. Berlaku adillah kalian, karena berlaku adil sangat dekat dengan ketakwaan. Masya Allah. Rasul mengatakan, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Adil atau tidak? Harusnya siapapun dia, ucap pejabat kek, anak pejabat kek, orang kaya kek, orang miskin, diberikan hukumnya yang adil. Itu kata Allah. Jangan hukum kayak pisau, ke bawah tajam, ke atas huntur. Artinya dia tidak amanah, artinya dia tidak adil. Makanya Allah menyatakan, berlaku adillah kalian, karena keadilan menyebabkan kalian dekat kepada ketakwaan. Artinya apa? Orang yang tidak berlaku adil jauh daripada ketakwaan. Bertakwa kepada Allah, Allah Maha cepat perhitungan. Seandainya kita suatu saat pernah berlaku tidak adil, membela orang yang salah, menyalahkan orang yang benar, segera taubat, Allah Maha cepat perhitungannya. Jadi orang yang istidraj mah yang penting gue di alam dunia. Alam akhirat emang gue pikirin terserah entah. Kenapa? Maaf, sadar nggak sadar mereka kemasukan setan. Bagaimana sih setan menggoda manusia sampai ada orang yang istidraj? Di dalam surat Al-A'raf ayat 16-17 Allah berfirman, "Qala abima agwaitani laqudanna siratal mustaqim summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kata Allah, setan bilang, ya Allah, Engkau telah mencap saya sebagai makhluk yang tersesat. Dari mulai saat ini saya alang-alangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku goda mereka turunan Adam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini godaan setan. Ada yang istidraj buku dunia. Kata Allah, setan mengancam manusia, menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kenapa setan tidak menggoda dari atas? Kenapa setan tidak menggoda manusia dari bawah? Karena tubuh kita terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Jasad kita diciptakan oleh Allah dari tanah, sehingga setan nggak bisa menggoda dari tanah. Ruh kita diciptakan oleh Allah dari atas, sehingga setan tidak bisa menggoda. Anda lihat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Telah aku ciptakan kalian manusia asalnya dari pati yang berasal dari tanah. Ayah ibu kita makan sayur mayur tumbuh di tanah, betul? Makan umbi-umbian tumbuh di tanah, buah-buahan tumbuh di tanah, biji-bijian, kacang-kacangan tumbuh di tanah, dimakan ayah, dimakan ibu. Berhubungan mereka jadi sperma, jadi indung telur, jadi begini. Saripati dari tanah. Dalam surat Toha ada ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
dari tanah aku ciptakan, dalam tanah aku kembalikan, dari tanah aku bangkitkan. Apa yang dibanggakan dengan diri kita? Apa yang disombongkan dengan diri kita? Allah menyadarkan kita biar tidak istidraj, biar gak sombong, biar gak hubur dunia. Kata Allah, sadar kalian, asalnya kalian saripati yang berasal dari tanah. Lahir di alam dunia, hidup di atas tanah. Rezeki kalian semua sumbernya dari tanah. Mati dikubur setampan apapun, secantik apapun, dikubur busuk, dimakan cacing, kembali menjadi tanah. Betul? Sekarang mah aduh bolak-balik ke salon puluhan jeti biar glowing. Masalah ntar mah. Makanya hati-hati. Nah, hidup di atas tanah, mati dikubur jadi tanah, ditiup sangkakala yang pertama oleh Israfil, hancur dunia kiamat. Ditiup yang kedua, yang mati dibangkitkan dari tanah. Kenapa setan tidak menggoda dari atas? Karena kita, ruh kita asalnya dari Allah. Anda lihat asalnya asmilah. Summa sawwa wa nafaha fihi min ruhi wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku sempurnakan janin dalam rahim seorang ibu. Aku berikan telinga buat mendengar, mata buat melihat, hati buat berpikir. Tapi sedikit yang bersyukur, yang hadir di masjid yang indah ini, yang bersyukur jumlahnya lebih sedikit daripada yang kufur. Saya tahu kalau Otep sama Moni udah ngeliatin, gue suruh berhenti ngomong. Hadirin, saya mau ngomong tilujang ke nanaw, gua kesempok. Ya. Coba yang itu lebih baik lagi. Ini ada tanya jawab nggak? Sok. Tanya jawab. Oke. Baik, saya Moni ambil yang satu dulu. Siap. Oke, di depan Bunda. Ada yang mau bertanya dengan mamaku, Mama Dede? Oke. Tunjukkan. Siapa yang bertanya, saya kasih hadiah. Oke. Saya bawa Coca-Cola, saya juga bawa kaki tiga. Tadi Ina tulis. Ada ini. Yang tidak nanya beli. Oke. Ada Coca-Cola, ada kaki tiga, ada Ina Cookies dari Mama Dede. Sok. Siapa yang bawa ya? Mas tunjuk Mas, yang mana? Sok, Bebas, bebas. Ya. terserah Moni. Boleh lah. Mangga panitia sambil bergerak minta sumbangan. Satu-satu. Silakan. Satu. Pakai kantong kresek, ya hese teman. Ini bawa setrek ini. Sok. Waalaikumsalam. Enggak. Sok di luar masjid nama, di luar tembok jik nih. Di luar tembok yang lain. Mama, nama saya Yanti. Ya, nama saya Dewi Rosidah ya. Sok, saya dengerin. Bolehkah perempuan Deketin. jenazah ke pemakaman? Bolehkah perempuan nganter jenazah ke pemakaman? Boleh. Itu itibar. Dia meninggal ya teh. Dia meninggal, saya akan meninggal. Maka sisa umur yang ada dipakai di jalan yang lorido. Asal perempuan tadi ngaceng. Kenapa dilarang? Pergi ke kuburan, bukannya ngedoain yang meninggal, tapi dia kokosodan jadi keleweh. Dia bilang itu Lebih ini. sok Mama, satu lagi ini Sok. untuk menjaga perasaan kita biar nggak sakit hati. Kita menjaga jarak silaturahmi sama saudara yang selalu bikin kita sakit hati gitu mah nggak apa-apa. Kalau misalnya saya punya teman, punya saudara, sok ngajarikeun wae ate. Mending keneh tong papangi salah. Mereka ngehina kita, memberikan cobaan anak kita, ngeledek kita, kemudian nyebelin anak kita, dikirim oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Silahkan Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin, ma asaba min musibatin illa billah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian, lu duduk lagi emak-emak ini. Musibah yang menimpa kalian semuanya datang diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat yang kalian kerjakan. Punten siapapun Anda dalam mengarungi hidup dan kehidupan,
Jangan Anda berharap semua orang suka sama saya. Nggak bakalan. Jangankan kita manusia biasa. Nabi Muhammad sendiri ada orang suka. Ada orang sangat menyukainya. Sangat mencintainya. Sampai rela mengorbankan segala-galanya demi beliau. Ada orang tidak suka. Ada orang membencinya. Ada orang ingin membunuh karakternya. Bahkan paman kandungnya ingin membunuh dirinya. Bukan hanya dia, tapi mengajak orang lain untuk rame-rame membunuh keponakannya. Jadi kalau ada orang nyebelin, biarin aja. Berarti gue jangan kayak dia gitu loh. Oke? Oke. Sip. Satu lagi. Silakan. Baik, beredar. Iya. Laki-laki mau nggak? Oh, itu. Lagi mau. Ya, tunggu ya. Mau ah. Oh ini kesini. Oh, mau apa emang? Bukan ngomong nih. Eta beri hadiah dulu. Oh, beri hadiah dulu. Monik tanya tadi. Hadiah yang tanya tadi. Oh sok. Ya Langsung sok. aja sekalian siap. Sok. Saya mau ikut lah. Sok. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten Mama. Bari naroskeun teh perkawis. Ya supaya sesudah Mama. Iwios aku terpisah mangga. Sok beri hadiah sok. Mama. Kunaon sababna di negara urang ayeuna seueur pemimpin-pemimpin tidak amanah kepada masyarakatnya, apalagi menjelang pemilihan umum 2024. Ini apakah akibat dari pendidikan keluarga yang kurang atau karena keimanan yang kurang? Itu, terima kasih Mama. Oke. Dihapunten pisan. Ya, kedua ya. Tadi dalam Al-A'raf ayat 17. Aku goda manusia di depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Setan menggoda manusia dari depan kita dengan cara tidak beriman dengan adanya alam akhirat. Anda lihat Bani Israil ayat 10. Wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati atana lahum adzaban azima. Orang yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, mereka mendapat azab yang sangat pedih. Mereka kemasukan setan dari depan. Mereka tidak pernah punya tabungan. Bagaimana uang di alam akhirat? Titik 2. Setan menggoda manusia dari belakang dengan cara hubbud dunya wa karahiyatul maut. Suatu ketika Rasul bilang sama para sahabat, nanti kalian seperti makanan lezat yang diperebutkan oleh orang-orang kafir yang kelaparan. Sahabat bertanya, apa jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Rasul mengatakan tidak. Jumlah kalian banyak, tapi kalian seperti buih di lautan, tidak menciptakan gelombang, tapi diombang-ambing oleh gelombang. Rasanya saat ini apa yang Rasul sabdakan 15 abad yang lampau terjadi di negara kita. Konon umat Islam 80%, tapi tidak berkualitas. Ngaku Islam arah sholat, ngaku Islam boro-boro zakat, ngaku Islam gak baca Quran. Yang bisa baca Quran juga gak pernah baca. Dia ngaku Islam sama orang berantem mulu. Ngaku Islam tapi dia koret mau sedekah. Nah, ngaku Islam dia tidak amanat. Masya Allah, ini orang berarti ngaku Islam tapi jauh dari akidah Islam yang benar. Mereka kemasukan setan dari arah yang belakang. Punten, mencintai dunia, takut dengan kematian. Mereka pamer hanya dunia, istidloj yang kemasukan setan dari belakang. Anda silakan lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum arasan nasi ala hayat wa minal ladina asrafu yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfas sana wa ma huwa bimuzazihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Pasti di kalimat taukid penguat, kalian akan bertemu dengan orang yang rakus dengan dunia, lebih rakus daripada orang kafir. Mereka meminta kepadaku umur 1000 tahun lagi.
Padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka dari azab Allah yang maha pedih. Kata Allah maha melihat dan maha tahu dengan apa yang mereka lakukan. Jadi yang mereka kejar adalah dunia. Makanya hati-hati orang yang istidroj, injek bawah, sikut kanan, sikut kiri, raih atas, bodo amat orang sakit. Yang penting gue naik, itu orang istidroj. Yang dipikirin hanya dirinya, hanya masa depan yang menggiurkan di alam dunia. Contoh, kita tahu dalam undang-undang, jadi pemimpin maksimal 2 kali. Kata Allah dalam ayat ini, kalau orang yang kemasukan setan dari belakang, suaminya 2 kali saking takut jabatan diambil orang, bininya nyalonin jadi bupati, ponakannya nyalonin jadi gubernur, mantunya nyalonin jadi wali kota. Ayah ke ayah, ayah orangnya. Itulah. Jadi kata Allah, mereka kemasukan setan dari arah belakang, hubbud dunya wa karahiyatul maut, seolah-olah yang hebat hanya keluarga mereka, keluarga yang lain dianggap BODO. Oke, sip, siap, Adi, Gerak cepat, waktu sudah berjalan begitu panjang ya. Oke, berdiri. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam kece, kayak belum sarapan. Mama, kalau dari saya mau bertanya, Oh. setelah ibu pengajian suka nyanyi, terus suka joget-joget, kalau ada yang berkaitan, itu hukumnya apa ya? Haram, haram. Masa iya emak-emak ibadah ngaji bari joget haram. BODO asa. Hindarkan dari perbuatan kita karena kita pasti mati. Oke? Nomor berikut. Sok. Aduh. Mami, ini nih yang salawatan. Ya. Pertanyaan saya, mengapa Allah memberikan istidroj kepada manusia? Karena mereka melupakan Allah. Dampak orang yang memiliki sifat tersebut. Kalau Anda, gue yakin emak ngedengerin gue dari tadi. Iya betul. Kenapa dia istidroj? Karena mengejar dunia. Yang mereka cari dunia dan perhiasan dunia. Si ibu ini nanya, aneh udah gua terangin 2 jam dari tadi. Apa akibatnya? Orang tadi dibuka pintu kesenangan, dibuka pintu kebahagiaan di alam dunia. Ketika mereka menikmati kesenangan, kebahagiaan di alam dunia, dikirim azab yang sedih, maka baru mereka berputus asa. Cepat, Pak. Hei, Iya, Monik jadi laku ada mama. Sok. Kaki. Jangan ampun. Cepetan Monik lihat kan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap kan. Perkenalkan, nama saya Rini, Mama dari Bandung ya. Ya, Di luar tema boleh Mas? sok. Bibi saya masuk ke Islam Mas. Besok Desember dia mau nikahin anaknya. Ya, Apakah saya boleh datang atau tidak? Gimana bagusnya Mas? boleh datang. Kalau di rumah, kalau di gereja, jadi jangan datang. Tahu? Oke. Oke Mas, terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah lakum dinur waliyati. Begitu Denny. Ayo siapa lagi? Sok, nomor berikut. Sok. Ayo. Teh, sini teh. Ini mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Saya mau di ruang mau nanya, katanya emang kalau ada orang yang banyak dosanya tapi dekat sama ustadz yang sangat bertakwa bisa masuk surga katanya. Tidak. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan Allah ya buat Allah, amalan gua ya buat gua. Oke? Tergantung gue dong. Bener kan? Balik lagi. Oke. Ada 5 lagi. Ada di ujung nih mama, ada yang bertanya di ujung. Bentar. Tapi kita
bersahabat harus dengan orang baik. Rasul bersabda, kalau kalian berteman dengan siapapun silahkan. Kalau kalian bersahabat, pilih-pilih sahabat. Diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat. Rasul bersabda, kalau bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak membeli, minimal mencium wangi. Bersahabat dengan tukang las, walaupun Anda tidak membantuin las, minimal mencium bau asap. Rasul bersabda, hati-hati kalian punya sahabat. Diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung agama sahabat kalian. Anda lihat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dimanapun berada, selalu bersama-sama dengan orang jujur, orang benar, orang soleh, orang solehah. Insya Allah yang ada di Al-Jabar, orang baik, orang jujur, orang soleh, orang solehah, sehingga kita terkontaminasi dengan kebaikan mereka. Begitu. Tapi kalau kita tidak beramal, ustadz orang yang baik nggak bakal masuk surga, ngarang. Itu cuma halusinasi. Iya. Hah? Ya nih, Ma, bertanya lagi. Sok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Hani dari Cikini. Sok? Mau nanya, Ma, bagaimana supaya ibadah saya tetap kukuh gitu, jangan turun naik, Ma? Anda silakan lihat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Anda lihat dalam surat Al-Aqaf ayat 13. Innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan mantap istiqomah dengan imannya, kata Allah, jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. Bagaimana biar istiqomah ibadah kita? Rasul menyatakan orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Kita pikir, kalau saya ngomong begini, Allah ridho enggak? Kalau saya berbuat seperti ini, Allah ridho enggak? Kalau saya bersikap seperti ini, Allah ridho atau enggak? Anda lihat Al-Aqaf 18. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kalian ucapkan, lakukan, dicatat oleh raqib dan atid. Sok balik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, Ma. Sok. Kalau menurut Mama Tete ya, orang-orang seperti tanpa mengorbankan hormat saya, orang-orang seperti Ustadz, Kiai, Haji, apakah boleh ikut berpolitik gitu? Menurut Mama ya? Boleh. Rasul sendiri dia seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin negara, seorang politikus selama yang dia kerjakan sesuai aturan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena kalau kita tidak ikut berpolitik, bisa-bisa dipegang dengan orang yang tidak mengerti agama, akhirnya hancur. Boleh. Selama kita tahu politik yang kita lakukan sesuai dengan perintah agama. Oke. Ada dua lagi. Dua lagi. Dua lagi, Bang? Oke, Bang. Sok. 10 ya? 10 ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salah. Tanya, Ma, Sok. Ma, kalau jadi ketua majelis taklim apa jadi ketua RT apa itu nantinya akan diminta pendapat nggak, Ma? Ya. Rasul mengatakan, kalian semua adalah pemimpin. Semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangankan ketua taklim yang anak buahnya sekian puluh sekian ratus, yang namanya kepala keluarga, yang namanya ibu rumah tangga, semua di alam akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya Anda jadi guru ngaji, jadi ketua majelis taklim, jangan suruh anak buah Anda ngutang. Rasul mengatakan hindari hutang. Hutang menyebabkan kalian
resah gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Di urang mah aneh, loba ustazah, ketua taklim, hayu beli seragam. Kewajiban salah. Ini punten. Melanjutkan Kang Denny, orang tadi kemasukan setan dari arah sebelah kan. Maksudnya apa? Agama dipermainkan. Bilang rek ngaji hayu duruskeun seragam. Ada nggak di Quran di hadis perintah pakai seragam? Nggak ada. Itu setan pamer. Mudah hejo, halal bihalal, konyeng. Tahun baru belum. Ayo belum jawer. Jawab. Itu kemasukan setan dari arah sebelah kanan. Anda silakan lihat Al-Baqarah 231. Wala tattahidu ayatillahi Allahi alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bih. Jangan kalian jadikan agama dilecehkan, agama dipermainkan. Musim mau ada pemilu nih. Nah, kita ini ada yang ini kasih hadiah. Ada yang apa? Ada yang kasih ini, kamu pilih ini, nanti saya kasih hadiah. Ternyata tapi saya nggak pilih itu, apakah saya munafik, Pak? Tidak. Tidak. Mereka ngasih kaos ambil, ngasih kudungan ambil, ngasih seragam ambil, ngasih sembako ambil. Soal minimal lu terserah gue dong. Kecuali kalau ada ijab kabul. Salman, saya kasih duit 1 miliar, Anda pilih saya. Kalau ada ijab kabul, silahkan Anda laksanakan. Aing maka mereka tiung salah harganya, letik sembako. Dia masih ambil soal milih, terserah gue dong, karena dipilih bener nggak? Yang gue pikirin. Oke, habis nih. Iya, Mas, sebelumnya ada tadi kan ada disuruh baca Quran sama Mama. Jadi panitia kami berikan tadi. Oh, so. Siapa aja tuh, Bang? Ada yang haji pakai kerudung ngalem. Haji kedua Ada laki-laki. Oke, Yang kasih pertama, panitia. segera maju ya, segera maju. Haji yang ketiga Al-Hasr ayat 18 maju ke depan. Kemudian ada surat ayat 59, surat ke-59 ayat 18 kerudung marun. Ada surat Al-Hasr kerudung hitam, Al-Maidah kerudung hitam. Baik, Mama, nanti kita berdoa dulu, ya. Kita doa dulu karena ini juga waktunya sangat mepet sekali. Oke. Harus melidih. Hadirin, Doa dulu. kita angkat tangan. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu kami anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami ya Allah. Jauhkan kami semua dari sifat istidraj. Jauhkan kami dari sifat melupakanmu yang menyebabkan kami lupa dari diri kami ya Allah. Jadikan kami orang yang selalu zikir kepadamu, mengingatmu, mensyukuri nikmatmu. Bahkan jadikan kami dimanapun kapanpun selalu dekat denganmu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa lam tanzal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir
wa ya jabirul katsir wa ya salim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan saya sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.